"Berhentilah menangis, hai anak baik," ucapnya. Gadis itu merasa terkejut dengan kehadiran ibu peri di kamarnya. Ia pun menghapus air matanya. "Aku sangat ingin pergi ke pesta dansa," katanya sambil menangis. "Ayo pergi ke taman dan bawakan aku sebuah labu," jawab ibu peri. Tanpa memikirkan apapun, gadis itu membawakan sebuah labu terbaik ke taman dan memberikannya pada ibu peri. Semua isi labu dikeluarkan oleh ibu peri hingga menyisakan kulitnya. Setelah itu ibu peri memukul sisa kulit labu dengan tongkat sihirnya dan berubah menjadi sebuah kereta berlapis emas. Ibu peri kemudian menyuruh gadis itu untuk membuka tikus yang ada di perangkap dan menyihirnya menjadi 6 kuda yang siap menarik kereta labunya. Namun si gadis merasa ada yang kurang, yaitu kusir untuk menjalankan kereta kudanya. Kemudian ia menemukan sebuah tikus besar dan ibu peri menyulapnya menjadi seorang kusir. Setelah itu ibu peri menyuruh sang gadis untuk mencari 6 kadal yang ada di belakang air mancur. Kemudian mereka disihir menjadi 6 pria yang akan mengiring kereta kuda untuk ke pesta dansa. "Nah, kamu lihat di sini ada kereta yang cocok untuk pergi ke pesta. Apakah kamu tidak senang dengan itu?" tanya ibu peri. "Oh ya," dia menangis, "tapi haruskah aku pergi dengan pakaian compang-camping ini?" Ibu peri menyentuh dengan tongkat sihir, seketika pakaian lusuhnya menjadi gaun yang indah. Ibu peri juga memberikan sepasang sepatu kaca terbaik di dunia. Dengan pakaian yang sangat indah dan kereta kuda, ia berangkat ke istana untuk ikut dalam pesta dansa. Namun sebelum pergi, ibu peri menitip pesan bahwa ia harus meninggalkan pesta dansa tepat pukul berapa? 12 malam. Itu cerita apa? Cinderella. Anda tanya sekarang, apa hubungannya Cinderella dengan masa Prapaskah? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Dies Cinarum atau Hari Abu atau lebih dikenal dengan Rabu Abu. Cinarum itu artinya abu. Jadi kata Cinderella, cinders dari kata cinarum itu abu, lalu kata puella bahasa Latin itu gadis. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan begitu baik, upe abu. Anda tahu karena ada dulu sinetron UP Abu ya, Cinta Laura tahun berapa itu? 2008. Bukannya saya tertarik, saya cuma lihat begini saja. UP Abu ya. Kenapa dia diberi nama UP Abu? Kenapa dia diberi nama Cinderella? Gadis yang duduk di abu. Itu arti kata Cinderella. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali kebudayaan di dunia ini. Saya bisa tunjukkan sebagai seorang antropolog, banyak sekali kisah seperti Cinderella. Orang mencapai suatu kesuksesan setelah terlebih dahulu dia harus berjuang setia di dalam kesederhanaan. Dalam cerita Cinderella, dia menjadi babu dari ibu tiri dan kedua saudari tirinya. Ada satu proses yang harus dilalui untuk mencapai suatu kesuksesan. Masa Prapaskah seringkali digambarkan sebagai padang gurun seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini. Kita diajak pergi ke padang gurun. Itu gambaran Prapaskah. Pada hari Minggu Prapaskah pertama, kita semua diundang ke padang gurun. Sulit untuk menggambarkan padang gurun kalau Anda tidak pernah pergi ke padang gurun tentu saja. Yang paling dekat yang kita bisa bayangkan tentu saja Gunung Bromo. Itu yang paling jauh yang kita bisa bayangkan. Tapi padang gurun, saudara-saudara, itu gambaran dari tempat yang jauh dari kenyamanan. Jauh dari semua kemapanan. Kita diajak pada masa Prapaskah ini pergi ke padang gurun kita, melepaskan semua kenyamanan-kenyamanan yang ada.
Ada begitu banyak diversion. Diversion itu penyimpangan yang terjadi dalam hidup. Yang paling jelas itu handphone. Begitu kita bangun, kita menghidupkan handphone, WhatsApp masuk, dan kita pasti akan tergoda untuk baca. Dan begitu kita baca, habis dah waktu kita untuk sembahyang. Maka saya masa prapaskah ini saya ingin melepaskan diri saya dari handphone. Anda boleh senang, Anda boleh nyinyir, terserah. 9 tahun saudara saya di Inggris, umatnya sedikit. Saya kirimkan video kita Rabu Abu ke sana. Wih, orang di sana bilang, aduh, what a lovely church. Waduh, anak mudanya banyak, anak kecil ke gereja. Yang mereka tidak tahu Bapak Ibu apa? Di Indonesia itu orang ke gereja dia main handphone di gereja. 9 tahun saya di Inggris, saya tidak pernah lihat satu setan dua binatang di gereja mainan handphone. Tidak pernah. Di Indonesia biasa. Itu orang Inggris tidak bisa mengerti. Ngapain kamu ke gereja kalau begitu? Sepanjang misa dia ngobrol. Itu aneh sekali. Di Kuta diusulkan pasang alat untuk mengacak signal, sehingga begitu masuk gereja signal hilang semua. Tidak akan menyelesaikan masalah karena problemnya ada pada kita. Itu kita baru bicara tentang handphone, kita belum bicara tentang yang lain. Setan mengatakan apa? Semua ini aku berikan kepadamu dengan satu syarat, sembah aku. Yesus mengatakan apa? Hanya Tuhan yang patut disembah. Karena itu kalau kita menyembah sesuatu yang lain, itu berarti kita menyembah setan. Ada orang yang waktunya habis untuk judol. Romo, ini uang saya bukan uang Romo, tidak usah ngomongin tentang itu. Engkau menyembah apa? Engkau menyembah uang di sana. Rabu Abu dia tidak buka, dia tidak ke gereja, dia buka warung. Tanya, kok tidak ke gereja? Ya nanti kalau ada orang kesini kan tidak bisa saya jualan. What the heck? Ada 3 cobaan yang diberikan pada Yesus. Yesus diajak yang pertama apa? Mengubah batu menjadi roti. Dengan kata lain, Yesus diajak supaya menggunakan kekuasaan yang dia miliki untuk dirinya sendiri. Wah, didoakan sama Romo sakit, didoakan sakit mati, tidak mau ke gereja dia lagi. Kengken dibawa ke Romo kok malah sakit mati lagi. Saya dijuluki malaikat maut ya, semua yang saya kasih perminyakan mati semua. Maka Anda kalau sakit jangan panggil saya kasih perminyakan mati pasti sebentar lagi. Saya bilang, kok gimana Romo doakan mati dia? Yesus saja mati Bapak Ibu. Dokter bisa mati? Bisa mati. Oh, dia dokter, dia tidak bisa mati, dia tidak bisa sakit karena dia dokter, enggak. Yesus digoda untuk menggunakan kekuatan yang dia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri. Yesus menolak manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman Allah. Roti penting, tidak ada yang mengatakan roti tidak penting. Apalagi lemper, apalagi bendu, apalagi jajo bantal, semua penting itu. Segala macam tetek bengek itu. Tapi manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Itu yang pertama Yesus katakan. Lalu godaan kedua, Yesus ditunjukkan semua kekuasaan dunia ini. Lalu setan mengatakan apa? Semua ini akan kuberikan kepadamu dengan satu syarat, engkau harus menyembah aku. Yesus menjawab mengutip kitab suci ini. Setan itu Bapak Ibu pintar mengutip kitab suci. Jadi kalau kita ketemu sama orang fasih mengutip kitab suci, jangan senang dulu, jangan cepat bilang, wah, dah. Kenapa? Karena setan juga pintar mengutip kitab suci. Dia menggunakan kitab suci untuk kepentingannya sendiri. Jadi Yesus digoda. Apa ini godaan kedua? Kekuasaan. Santo Agustinus mendefinisikan dosa itu sebagai libido dominanda. Nafsu berkuasa, itu definisi
dosa menurut Santo Agustinus. Kalau kita pikir-pikir, kekuasaan itu betul-betul menggoda. Tapi Yesus mengatakan yang patut disembah itu adalah Allah. Allah disebut Allah Maha Kuasa, dia punya kuasa. Sejauh kuasa itu digunakan untuk sesuatu yang baik. Ada orang diberikan kekuasaan, orang bilang power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup. Absolute power tend corrupt absolutely. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Anak kecil diberi kekuasaan, repot. Ya, seperti Kim Jong Un, anak kecil dikasih kekuasaan menggantikan bapaknya, dia pegang kendali senjata nuklir. Ini kalau dia bad mood, rusak seluruh dunia. Dia tekan knop ini, meluncur dia. Aduh, saya benci sama orang Indonesia. Tek, dia kirim nuklir ke sini, buar, habis ya. Kecuali orang negara mungkin selamat ya, karena kita kan mau bangun tempat siarah di sini, ya kan? Bomnya mau jatuh ke sini, meleset dia, jatuh ke Nusa Penida, jebrung. Karena kita ada tempat siarah rajin sembayang. Repot kalau anak kecil diberikan kekuasaan itu. Bayangkan kalau tentara kita ini IQ-nya jongkok semua, repot. Kenapa? Dia gunakan senjata itu untuk tembak semua orang. Dia tidak perang-perang, ini kapan perangnya jadi tentara? Saya dulu jadi tentara kepingin perang, sekarang jadi tentara suruh kasih makan anak makanan gratis di sekolah nih. Tentara apa ini? Bertani, tanam kedelai, salah jurusan kita, harusnya kita jadi petani aja kan. Akhirnya tentara ini gatel, enggak pernah perang-perang, senjata pakai tembak rakyat ya. Latihan nembak, cebung, nembak burung, nyasar kena petani lagi nyangkul. Itu repot kalau tentara enggak punya IQ. Kenapa? Karena dia pegang power, dia pegang senjata. Maka itu hati-hati dengan kekuasaan. Yesus menolak. Hanya Allah yang patut disembah. Sekarang dalam masa Prapaskah, di padang gurun kita tanya, apa yang kita sembah dalam hidup kita? Ada orang tua yang takut sekali sama anaknya. Woi, anaknya minta apa dikasih aja. Takut. Wih, nanti rusak anak saya gimana Romo? Kasih segala sesuatu dikasih. Saya bilang sama mereka, beliin aja sekalian pisau supaya dia bunuh diri kan. Sekalian selesai lah sudah. Takut sekali sama anaknya. Ada suami yang takut istri ada di sini? Jarang ya. Ada. Lagi di tempat orang meninggal, lagi main kartu, istrinya telepon, woi langsung selesai, tutup tinggalkan, takut, dikunci pintu sama istrinya, tidur di sofa kan? Ada di sini yang begitu? Nggak ada, di sana jauh ya, di sini baik-baik semua. Kalau suami takut istri biasa, kan Indonesia nih istri dikaplok itu udah biasa ya. Kalau di Inggris masuk penjara kau, masuk. Saya dipukul suami saya bonyok, masuk penjara pasti. Di Indonesia nih istri seperti samsak ya. Dia kalah judi pulang pok. Istri ngomong banyak pok. Jadi istri itu bilang, kenapa istrimu kok miring bibirnya sini? Kena bel palsi Romo. Padahal dia yang pukul tadi malam ya. Godaan kedua. Godaan ketiga, Yesus diajak naik. Hubungan bait Allah disuruh jatuh. Akrobat ya. Disuruh memamerkan kekuasaan. Kan akan jadi selebriti ya. Kan? Saya di Denpasar pernah mendoakan satu bapak kepalanya pecah, bunyi otaknya kotak. Bangun dia, padahal sudah pecah, kepalanya pecah, dibawa di UGD tinggal mati aja kurang ya. Saya doakan, bangun bapak ibu masih hidup sampai sekarang. Habis itu saya cari banyak orang, senang, diajak makan ke restoran. Romo pegang nih Romo, doakan. Kayak orang saya pegang jadi emas dia ya, pegang. Begitu ada satu saya doakan mati, selesai lah bapak ibu. Tidak pernah ada orang panggil lagi ya. Jadi selebriti dia. Yesus menolak untuk memamerkan, padahal kan Yesus itu diuji apa? Bukankah engkau percaya sama Tuhan? Tuhan akan jaga engkau. Jatuhkan, pasti dijaga sama Tuhan. Itu namanya apa? Mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan ini racun, saya mau minum. Bukankah dikatakan dalam kitab suci, walaupun makan racun, minum racun maut, dia tidak akan mati. Minum bangke ya, racun dia minum. Naik di atas pohon kelapa, saya mau menguji iman saya. Tuhan,
Tuhan jaga saya, dia jatuhkan dirinya. Pecahkah kepalamu bodoh sekali? Ya, kita mau mencobai Tuhan. Yesus menolak. Jadi 3 godaan yang kita dengar pada hari ini kita renungkan di padang gurun kita masing-masing. Kita mesti duduk di abu. Kita merenungkan abu seperti Cinderella. Hanya orang yang setia di dalam abu, dia yang akan mencapai kemuliaan. Itu pengalaman Cinderella, itu cerita orang yang bertahan di dalam abu, dia jadi pembantu, diperlakukan tidak adil oleh ibu tiri dan kedua saudarinya. Akhirnya dia yang dipilih oleh pangeran. Kita semua juga sama dalam masa prapaskah ini, kita diajak untuk melihat abu kita. Kita diundang ke padang gurun kita, melepaskan segala kelekatan-kelekatan kita. Selama ini saya dikuasai oleh apa? Handphone. Saya dikuasai oleh apa lagi? Makanan. Wih, di mana ada makanan enak? Setiap kali ada tamu dari Jakarta, dari Denpasar, bingung saya di negara ini. Di mana ada makanan enak di sini? Ya, bingung. Karena kita pengen makanan yang enak, minuman yang enak. Apalagi yang menjadi momok kita seringkali dalam hidup ini. Kita diajak untuk bisa melepaskan itu semua supaya kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita.